Cut Nyadin lahir pada tahun 1848 di Lampadang Pekanbadak, Aceh Besar. Cut Nyak merupakan salah satu anak dari bangsawan Kesultanan Aceh. Ayahnya bernama Toku Nanta Setia, yaitu salah satu ule balang di Kerajaan Aceh wilayah Mukim 6. Toku Nanta Setia ayah Cut Nyadin di akhir hayatnya juga gugur di tangan Belanda dalam Perang Belanda dengan Kesultanan Aceh. Sejak pertama meletusnya Perang Belanda terhadap Kesultanan Aceh pada tahun 1873 melalui invasi Belanda pimpinan Jenderal Herman Kohler yang menyerang Kesultanan Aceh, Cut Nyadin saat itu telah berusia 25 tahun dan ia memiliki suami yang bernama Toku Ibrahim Lemna yang juga seorang pejuang yang melawan kolonial Belanda pada masa itu. Sebab Perang Aceh Belanda dengan rakyat Aceh terjadi karena ambisi Belanda ingin menaklukkan dan menguasai Aceh kala itu, telah membuat mayoritas rakyat Aceh terutama laki-laki merasa terpanggil untuk terjun ke medan pertempuran dengan keyakinan jihad fisabilillah. Dan bersama Toku Ibrahim Lamna, Cut Nyadin memiliki seorang putra. Setelah wilayah Mukim 6 diserang kolonial Belanda, Cut Nyadin bersama wanita-wanita Aceh dan anak-anak kecil lainnya mengungsi ke daerah yang lebih aman dari serangan dan peperangan dengan kolonial Belanda. Sementara suaminya Ibrahim Lamna dan pejuang-pejuang Aceh lainnya bertempur dengan kolonial Belanda di medan peperangan, namun sayang, 7 tahun meletusnya Perang Aceh melawan kolonial Belanda, yaitu tahun 1880, suami Cut Nyadin tersebut syahid, gugur di tangan kolonial Belanda. Cut Nyadin kembali berduka untuk kedua kalinya setelah sebelumnya ayahnya Toku Nanta Setia syahid, gugur di medan tempur. Saat itu, Cut Nyak telah berusia 31 tahun, setelah suaminya meninggal dan masih dalam gejolak peperangan Aceh melawan Belanda. Ia kemudian menikah dengan Toku Umar, yang juga merupakan salah satu pejuang Aceh dalam peperangan melawan kolonial Belanda. Setelah menikah dengan suami keduanya, Cut Nyadin meminta kepada Toku Umar untuk bersama-sama ikut di medan pertempuran melawan kolonial Belanda. Hal itu dikarenakan, selain orang tua dan suami pertamanya telah gugur di tangan kolonial Belanda, bagi Cut Nyadin, perang ini adalah perang jihad fisabilillah melawan kafir yang wajib bagi siapa saja yang sanggup dan mampu, dan bukan kewajiban laki-laki saja. Toku Umar suaminya pun mengizinkan Cut Nyadin turun ke medan pertempuran. Dan sejak saat itu, sekitar usia Cut Nyak 31 tahun, Cut Nyadin mulai mengangkat senjata dan menghunuskan rencong melawan kolonial Belanda di Aceh. Bahkan, meskipun Cut Nyadin seorang wanita, ketangkasan dan keberanian Cut Nyadin di medan peperangan begitu mengagumkan dan membuat kolonial Belanda takut. Sehingga pada masa itu, para pejuang Aceh di bawah pimpinan Toku Umar dan Cut Nyadin, termasuk pasukan yang paling diburu oleh pasukan kolonial Belanda pimpinan Van Hoyt bersama dengan pasukannya, yaitu pasukan Marsose atau pasukan Macan. Dan setelah berperang dengan kolonial Belanda bersama suaminya selama 9 tahun, tepat pada tanggal 11 Februari tahun 1899, Toku Umar suami kedua Cut Nyadin juga gugur di tangan Belanda di bawah pimpinan Van Hoyt. Toku Umar gugur di kawasan pantai Ujung Kalak, Melaboh Aceh Barat. Dan pejuang Aceh membawa jasad Toku Umar ke kawasan Milgurayak, Panton Reu Aceh Barat dan Toku Umar dikebumikan di sana. Meskipun Toku Umar suaminya dan sekaligus pemimpin Cut Nyadin telah gugur di medan perang, dan sisa-sisa pasukan Cut Nyadin terus digempur secara masif oleh pasukan Belanda, Cut Nyak bersama dengan pasukannya terus melakukan perlawanan dan peperangan terhadap Belanda secara bergerilya dari hutan ke hutan Aceh. Namun naas, setelah 6 tahun pasukan Cut Nyak bergerilya dari hutan ke hutan Aceh setelah Toku Umar gugur, tepat pada tanggal 6 November tahun 1905, tempat persembunyian Cut Nyak di hutan Aceh kawasan Betong Melaboh, diketahui keberadaannya oleh pasukan kolonial Belanda di bawah pimpinan Van Vuren di Kutaraja. Sehingga Van Vuren dan pasukannya mengepung Cut Nyadin dan pasukannya hingga terjadilah peperangan dahsyat antara pasukan kolonial Belanda dengan Cut Nyadin, dan pasukan Cut Nyadin kalah telak, dan pasuksnya yang tersisa beserta anak Cut Nyadin yaitu Cut Gambang diperintahkan untuk lari menuju Tangse, Pidi. Dan pertempuran itu berakhir dengan keberhasilan Belanda menangkap Cut Nyadin.
Cut Nyak saat itu dengan usia yang telah menua, mata rabun dan sakit-sakitan karena berpuluh tahun bergerilya dari hutan ke hutan Aceh serta kekurangan makanan. Dalam kepungan pasukan kolonial Belanda, Cut Nyak tak bisa berbuat banyak, hingga kemudian Cut Nyak dibawa ke Kutaraja atau Banda Aceh oleh Belanda dan kemudian diputuskan untuk diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Karena Belanda menilai, pengaruh Cut Nyak masih begitu kuat di Aceh, meskipun Cut Nyak telah berada dalam tawanan Belanda, ia masih begitu membenci Belanda, dan masih intens menggelorakan semangat perlawanan terhadap kolonial Belanda pada orang-orang yang ia temui di tempat ia ditahan. Sehingga Belanda memutuskan untuk mengasingkan Cut Nyak dengan rakyat Aceh ke Sumedang, Jawa Barat. Dan 3 tahun di Sumedang dalam pengasingan, dengan kondisi fisik yang sudah tua dan melemah serta matanya telah rabun, dan setelah kurang lebih 25 tahun berperang dengan kolonial Belanda dari hutan ke hutan Aceh, akhirnya Cut Nyak wafat di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 6 November tahun 1908 dan Cut Nyak dimakamkan di sana. Dan setelah 1 tahun Cut Nyak wafat di Sumedang, yaitu di tahun 1909 anak Cut Nyak yaitu Cut Gambang juga gugur di tangan Belanda di kawasan Gunung Tangsei Pidi, Aceh. Dan berkat semua jasa dan pengorbanannya dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda di Aceh, maka pemerintah Indonesia pada masa Presiden Soekarno menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk Cut Nyak pada tanggal 2 Mei tahun 1964.